Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum wa iyyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah Masjid Ni'matul Ittihad rahimakumullah. Puji dan syukur kita naikkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang serba maha tahu dan serba maha penentu. Salawat dan salam kita mohonkan terus dialirkan kepada pembawa risalah Al-Quran, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga tercinta beliau, sahabat terdekatnya, dan umat pengikutnya, insyaallah termasuk kita dan mereka semua kapan dan dimanapun berada. Menjadi pahlawan dalam lingkungan keluarga, itulah judul khutbah Jumat kita kali ini, tanggal 16 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, yang bertautan dengan tanggal 11 November 2022 Masihiyah. Kemarin kita bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara dan upacara memperingati salah satu hari nasional yang amat sangat bersejarah, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, terutama dihubungkan dengan perjuangan bangsa Indonesia yang terpusatkan di Jawa Timur sana, khususnya di Surabaya, yang antara lain dibintangi dengan orang yang sangat hebat, yaitu Sutomo, yang kemudian lebih populer dengan sebutan Bung Tomo. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam hiruk pikuk pekik yang dikumandangkan seorang Bung Tomo, meskipun beliau bukan seorang ulama besar, juga tidak memimpin organisasi keagamaan yang besar, namun spirit juang atau jihad dalam istilah keagamaannya beliau luar biasa. Dari mana kita bisa melihat bahwa beliau itu pejuang yang dispiriti oleh agama? Sejarah mencatat kalimat takbir yang beliau kumandangkan di saat-saat menghadapi penjajah
yang kong-kali-kong antara Inggris khususnya dan Belanda serta yang lain-lain umum. Itulah yang beliau kumandangkan, kalimat takbir Allahu Akbar. Itu bukti sejarah yang insya Allah tercatat ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua bangsa Indonesia yang cinta tanah airnya dipastikan berhak untuk menjadi pahlawan atau menjadi pahlawan sampai ke tingkat nasional, seperti yang salah satunya dicontohkan oleh Bung Tomo. Tapi rasanya hampir tidak mungkin kalau semua bangsa Indonesia ini menjadi pahlawan nasional. Taman makam pahlawannya juga nggak mungkin mampu menampung kuburan-kuburan pahlawan nasional. Namun apakah kita harus surut semangat kita? Tidak. Kenapa? Pahlawan bukan hanya yang sifatnya nasional. Ada yang regional, ada yang lokal. Bahkan ada yang paling terbatas sekurang-kurangnya dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga di segenap penjuru tanah air ini. Ini sangat mungkin. Boleh kita mengimpikan jadi pahlawan nasional. Tapi seperti khatib katakan, apa ya semua bangsa Indonesia, setiap individu jadi pahlawan nasional. Kehabisan SK, nggak mungkin bang. Maka kita punya tempat, tapi jangan berkecil hati. Minimal pahlawan di mata keluarga sendiri. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Apa sih pahlawan itu? Kita sudah punya definisi sendiri dalam bahasa Indonesia. Pahlawan artinya adalah orang yang menonjol, ya, yang menonjol karena kebenaran dan perjuangannya. Lawan kebenaran berarti kebohongan. Kemudian dan membela kebenaran, ya, atau pejuang yang gagah perkasa. Nah, khotib katakan tadi, di rumah tangga pasti kalau kita seorang suami atau seorang ayah, pasti istri dan anak-anak kita, cucu kita itu akan menilai kepada bapaknya atau kakeknya, engkongnya, dan seterusnya. Jadi sebelum menjadi pahlawan nasional, hampir dipastikan para pahlawan nasional itu menjadi pahlawan dulu di lingkungan keluarganya. Tidak ujuk-ujuk menjadi pahlawan nasional. Terkait dengan ini, banyak ayat Al-Quran yang bisa kita renungkan. Sebagai insan muslimin muslimat, wajib hukumnya bagi kita untuk selalu mengaitkannya dengan kitab suci Al-Quran. Sekurang-kurangnya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Alhamdulillah, kita yang duduk bersimpu di masjid ini semuanya, begitu pula dengan keluarga besar yang ada di rumah kita, insya Allah minimal sebagian besarnya adalah orang-orang beriman yang masuk ke dalam ayat ini. Apa isi pesannya? Qu anfusakum. Yang utama pertama, rawat diri Anda, jaga diri Anda, pelihara diri Anda. Ini langsung perintah Allah kepada hambanya melalui Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, yang hari kelahiran, kematian, dan kepindahannya dari Mekah ke Madinah populer dengan sebutan Maulid, dan sampai hari ini peringatan Maulidnya masih tetap digelar di mana-mana. Sungguh berbahagia kita. Qu anfusakum, rawat pelihara dirimu. Kenapa? Pahlawan akan jadi contoh kepada yang lain. Maka maaf, orang-orang yang tidak bagus, apalagi yang jahat,
itu tidak akan dia diangkat menjadi pahlawan. Kalau terlanjur diangkat jadi pahlawan, maaf, biasanya dipersoalkan orang. Bahkan tidak mustahil ditarik kembali sertifikat kepahlawanannya seperti yang terjadi di sejumlah negara di muka bumi ini. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Qu anfusakum wa ahlikum. Sesudah kita merawat diri kita, menjaga diri kita dari kacamata manapun, cinta ilmu pengetahuan, cinta pada pendidikan, cinta pada kesehatan, cinta pada sedekah, cinta pada pekerjaan, tidak menjadi malas-malasan, semuanya bernilai ibadah itu, dipastikan selama itu halalan dan thayyibah. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dipelihara dari apa? Kenapa dikatakan naro? Seakan-akan di muka bumi bebas. Di muka bumi itu, maaf, jamaah Jumat rahimakumullah, masih bisa bercampur aduk antara kebenaran, antara yang hak dengan yang batil. Tempo-tempo untuk tidak mengatakan sering, apalagi selalu. Yang benar jadi salah, yang salah dibenarkan. Itu dunia. Karena penyeleksinya itu belum tentu orang-orang yang betul-betul pahlawan itu tadi. Maka Quran ini, karena kita dididik hidup ini masih ada hidup masa depan yang sangat panjang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tidak hanya hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi terus sampai yaumil qiyamah khalidina fiha. Maka diarahkan ke sana. Anda jangan terlena dengan kehidupan duniawi yang hanya beberapa saat saja di dunia ini. Maka yang dituju adalah wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu itu dari kemungkinan siksaan api neraka kelak di alam akhirat, di mana orang tidak akan bisa menghindar dari siapapun. Nah, itu jangkauannya jauh kehidupan dalam konsep agama kita ini. Bukan hidup hanya hari ini yang penting kenyang. Tidak. Sampai hari yang dikatakan Al-Quran banyak namanya, yaumil qiyamah, yaumil mahsyar, yaumul jaza, yaumiddin, dan seterusnya. Waquduhan nas wal hijarah. Yang karena pilihannya nanti dalam akhirat cuma dua. Kalau enggak surga ya neraka, kalau enggak neraka ya surga. Kalau khotib boleh meminjam peristilahan yang kita alami di muka bumi ini. Siapa yang pilih penjara, siapa yang pilih hotel berbintang. Gambarannya seperti itu, walaupun ini nggak tahu seberapa persennya urusan hotel perhotelan ini. Tapi sekedar untuk gambaran hidup, tinggal pilih Anda mau milih rumah yang aman dan nyaman sampai hari akhirat, atau Anda terpaksa harus mendekam. Di alam dunia ada putusannya, putusan pengadilan. Paling lama hukuman seumur hidup. Turun menjadi hukuman 20 tahun maksimumnya. Minimumnya beberapa bulan. Tapi di alam akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Karena itu konsep ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa ia berpikir, merasa dan lain sebagainya itu jangan hanya untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, tidak. Tapi betul-betul untuk sampai waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Bukan waktunya manusia seperti yang khatib contohkan tadi itu. Seberat apapun penjara masih ada batasnya, maksimum 20 tahun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang perlu dipersiapkan oleh kita sebagai pahlawan keluarga, terutama bagi seorang ayah, seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, seorang engkong, yang harus memberikan contoh teladan. Karena pahlawan itu pasti memberikan contoh teladan. Kepada siapa? Minimal kepada anak dan keturunan kita. Ya. Kalau boleh silakan tingkat kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, ya, sampai ke tingkat nasional. Tapi minimumnya jadilah kita pahlawan di rumah tangga kita. Istri kita bangga pada suaminya, anak-anak kita bangga pada ayahnya, karena tidak pernah terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang mungkar.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai penutup, izinkan khatib menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Meskipun riwayatnya banyak, tapi substansinya bisa disimpulkan dalam salah satu hadis. Min haqqil waladi alal walidi an yuhsina ismahu, atau an yuhassina ismahu wa yu'allimahul kitaba wa yuzawwidahu idza balagha. Dalam riwayat lain dikatakan haqqul walad 'alal walidi an yu'allimahul kitabata was-sibahata war-rimayata wa an la yarzuqahu illa thayyiban. Ini diantara bekal yang harus dipersiapkan oleh kita, dilakukan oleh kita, dipercontohkan oleh kita. Kata Rasul, diantara hak anak yang melekat pada kedua orang tuanya, terutama dalam hal ini ayah, di samping tentunya ibu, ada 3. Yang pertama, berilah anak itu dengan nama yang baik. Jangan asal-asalan, apalagi serampangan. Karena nama itu simbol. Maka kadang-kadang, tidak jarang ada anak yang diberikan namanya itu tidak sesuai dengan lingkungan setempat, lalu menjadi bulian bagi anak-anak. Namanya anak-anak itu belum mengerti kesedihan orang, kepahitan orang. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti beri nama yang baik, sehingga orang lain memahaminya dengan baik kepada nama itu. Itu yang pertama. Enggak harus bahasa Arab, bahasa lain pun itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk bahasa Indonesia. Yang pertama itu nama, simbol. Apa yang enggak ada simbolnya? Masjid kita Nikmatul Ittihad. Ini cerminan supaya kita mencintai kesatuan dan persatuan, senafas dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Jadi kalau kita sampai ada pertengkaran yang jauh lebih itu maka tidak sesuai dengan nama kita, nama masjid kita Nikmatul Ittihad. Itu contoh. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ayyu'allimahul kitabata. Riwayat lain ayyu'allimahul kitabat. Dua-duanya elok. Diajari membaca Al-Quran sebagai simbol keimanan, simbol ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran, sekaligus juga simbol pendidikan yang disimbolkan dilambangkan oleh tulis menulis. Maka riwayat ini manapun kata-katanya, insya Allah tidak ada yang bertolak belakang. Kita ajari anak kita dengan Al-Quran, itu simbol keimanan. Ajari juga tulis menulis, itu adalah simbol ilmu pengetahuan. Dari bangku TK sampai S3 itu semuanya ilmu hanya dituliskan dan dibaca, baca dan ditulis. Yang terakhir, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasibahata warrimayata. Ajari anak-anak kita itu, kalau istilah sekarang, olahraga. Betapa pentingnya, setiap negara punya menteri muda olahraga, termasuk kita di Indonesia, alhamdulillah. Olahraga namanya, bukan olah pikir, bukan olah jiwa, olahraga. Begitu pentingnya, sesuai dengan hadis ini. Jangan kita melahirkan keturunan-keturunan yang lembek, keturunan-keturunan yang tidak didaya. Kenapa? Karena tidak akan terlalu banyak manfaatnya, jangankan orang lain, untuk dirinya juga masih sangat kurang. Yang ketiga atau penutup, wa an la yarzuqahu illa thayyiban, kata Rasulullah. Jangan sekali-sekali kita memberikan umpanan makanan dan atau minuman, pakaian, tempat tinggal kepada anak keturunan kita dari hasil perolehan yang haram menurut istilah agama, atau yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Makanya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, boleh kita merenung, kita melihat, kita memperhatikan lingkungan kita. Sehebat apapun manusia ini, sekaya apapun dia kekayaannya itu, kalau diperolehnya dengan jalan yang tidak halal atau lugasnya haram, sudah banyak percontohan. Tidak berbahagia mereka dengan berlimpah-limpahnya harta yang dia punyai. Tapi yang ada justru adalah kerancuan-kerancuan dalam rumah tangganya. Banyak sekali
kita menyaksikan hampir tiap jam ditayangkan di televisi, baik yang di peradilan maupun yang di luar peradilan. Kapan kita mau belajar dari peristiwa sejarah itu? Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan pasti tidak dibanggakan oleh anak keturunan kita. Disinilah Rasulullah SAW berpesan melalui wahyu Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri Anda, jaga diri kita, dan jaga keluarga Anda, anak keturunan Anda, sehingga menjadi anak keturunan yang thayyibah, dzurriyyatan thayyibah. Demikian khutbah ini kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa berusaha atau lebih meningkatkan untuk menjadi pahlawan-pahlawan minimal di lingkungan keluarga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna al-hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al auladan sholihan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldatana hadza Indonesia min buldanil muslimina baldatan thayyibatan mubarakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.